Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Suara naga yang mengerang di istana terus berlanjut, tetapi tidak sesering sebelumnya, dan raungan berangsur-angsur berkurang, sampai menghilang setelah 3 jam. Pada saat ini, tiga tubuh Ye Chen telah membuka mata mereka dan berhenti melantunkan mantra tataga untuk membersihkan pikiran jahat. Di tempat, tubuh naga sekte King Yun terbaring di tanah karena kelelahan. Saat ini, tubuh naganya hanya berukuran sekitar belasan meter. Namun, meskipun tubuh naganya telah menjadi lebih kecil dan kekuatan jiwa naga juga telah hilang, tetapi saat ini tubuh naganya terlihat cerah dan indah, keemasan dan cerah, dan tidak ada lagi udara kotor seperti itu yang membuat adanya pikiran jahat. Matanya berkedip dengan cerah, dia murni dan tidak ada pikiran haus darah dan pembunuhan yang kejam seperti sebelumnya. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Brother Naga. Ye Chen terus-menerus mengitari naga itu. Kau naga harus berterima kasih padaku, dulu terlihat seperti naga iblis, tapi sekarang sangat indah dan cerah. Segera, jiwa tubuh naganya yang besar dengan cepat menyusut menjadi kecil. Satu-satunya kekurangan adalah keadaan tubuh jiwa, yang terlihat aneh. Jiwa naga matanya tertuju pada tubuh Lu Hou, dan kemudian masuk ke tubuh Lu Hou. Apa? Segera, Lu Hou berteriak, seluruh jiwa ditelan oleh jiwa naga, dan jiwa naga secara sadar menduduki tubuh Lu Hou. Apa tidak masalah seperti ini kakek naga dia memasuki tubuh Lu Hou? Mata Ye Chen menatap bulat. Wah! Segera, Brother Naga, memutar lehernya, dan duduk. Ada suara berderak yang datang dari tulang dengan meregangkan pinggangnya. Itu tidak buruk. Brother Naga berguling dan melompat di atas platform batu, lalu meregangkan pinggang malas dengan keras, masih berbalik tanpa melupakannya, dia mengeluarkan cermin kecil dan mengubah gaya rambutnya dengan narsis. Ye Chen bertanya, kakek naga apakah mantra pembersihan jiwa jahat benar-benar berpengaruh? Melihat Brother Naga, Ye Chen merobek sudut mulutnya. Itu benar-benar menghapus kebencian pembunuhannya, bahkan pikirannya menjadi bersih. Kakek naga menjawab, jadi mantra itu juga bisa disebut mantra kepunahan, hukum misterius terhadap langit ini, sambil menghancurkan pikiran jahat, juga menghancurkan mentalitas pikiran, dan dapat sepenuhnya mengembalikan orang ke bentuk aslinya. Mendengar penjelasan kakek naga, ini benar-benar luar biasa. Ye Chen menghela nafas, tentang Buddha apa yang kakek naga bicarakan benar-benar orang yang memahami seluruh dunia. Brother Naga berkata, bagaimana apakah aku sekarang aku terlihat tampan? Di sini, Brother Naga telah melepas jubahnya yang berlumuran darah dan menggantinya dengan jubah putih bersih bahkan kepalanya jadi botak tidak ada rambut sehelai pun. Tampan itu kau cukup tampan terlihat. Ye Chen menyentuh dagunya, bertanya-tanya apa yang terjadi, dan melihat wajah Lu Hou yang dirasuki jiwa naga, Ye Chen memiliki keinginan untuk menamparkan dengan telapak tangan. Ku bilang, seberapa banyak yang kamu ingat sebelum ingatanmu sebelumnya? Ye Chen menatap Brother Naga dengan rasa ingin tahu. Aku ingat semuanya, Brother Naga menjawab dengan santai sambil bercermin pada dirinya sendiri. Kalau begitu kamu tidak punya dorongan untuk membunuh manusia. Ye Chen bertanya ragu-ragu, misalnya untuk membunuh manusia. Brother Naga menjawab, mengapa aku harus membunuh kultivator manusia? Aku orang baik. Di sini Brother Naga melihat isi tas penyimpanan Lu Hou, untuk menemukan harta. Ye Chen berkata, tidak,
karena kamu ingat masa lalu apa yang dialami klan naga dimanfaatkan dan diburu oleh kultivator manusia hingga disegel Nis, apa kamu sama sekali tidak membenci manusia? Brother Naga menjawab, kenapa aku harus membenci kultivator manusia? Buddha itu sangat penyayang. Setelah mendengar ini, mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Setelah memberimu pembersihan, kamu begitu menjadi bodoh. Ye Chen merasa bahwa Ye Chen akan mengajak Brother Naga ini mengikuti Ye Chen untuk berperang membalas dendam pada Sekte Zheng Yang dan Sekte Qing Yun. Pada saat Ye Chen akan mulai bekerja, jika kalimat yang dikatakan Brother Naga ini adalah kata belas kasih untuk Buddha ini terlalu konyol. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berjongkok dan menyodok Brother dengan jari-jarinya, ayo bertarung denganku. Brother Naga menjawab, aku pria yang baik dan tidak berkelahi. Ye Chen menendang naga itu keluar dengan tendangan. Aku bekerja keras bagimu untuk mengeluarkanmu dan membebaskanmu, dan untuk membantuku membalas dendam, dan menarik ini tidak berguna untukku. Saya berbelas kasih. Yang membuat Ye Chen hampir muntah darah adalah Brother Naga benar-benar melipat tangannya dan wajahnya saleh. Belas kasihmu. Ye Chen sangat kesal sehingga Ye Chen memanggil tubuh api abadi dan tubuh petir, pukul dia, bertarung sampai mati. Setelah mendengar perintah tersebut, tubuh api abadi dan tubuh petir segera menyeret lengan baju mereka dan menggosok tangan mereka di sekitar mereka. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka memandang Brother Naga sambil tersenyum dan tertawa, mereka sangat konyol. Ketika dia melihat ini, Brother Naga itu tenang dan duduk di tanah dengan lutut bersilang. Aku berbelas kasih, aku tidak akan bertarung. Sebelum kata-kata itu selesai, tubuh api abadi menamparkan. Boom! Segera, suara seperti itu terdengar di istana. Ini adalah gambar yang indah. Saat menyaksikan Brother Naga memegang senjata mengejar tubuh api abadi dan tubuh petir berlari ke seluruh istana, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya dan mengatakan sesuatu dengan serius. Jiwa naga ini terlalu menyebalkan. Tiba-tiba suara di istana bawah tanah padam. Tubuh petir dan tubuh api abadi dipukuli kembali ke bentuk aslinya dan bergegas ke tubuh Ye Chen. Amitabha. Di sini, hidung dan wajah Brother Naga bengkak, tetapi dia masih menyatukan tangannya seperti Tong San Chong di film Keras Sakti dan membuat kalimat seperti itu, Amitabha. Apa naga ini berpura-pura menjadi baik? Ye Chen mengatakan sesuatu yang berarti. Segera, pengekangan istana bawah tanah dibuka oleh orang-orang, dan Zhong Kui bergegas masuk, seolah-olah mereka mendengar suara beberapa saat yang lalu. Ya, ketika mereka melihat Brother Naga, kerumunan tertegun dan menatap Ye Chen, mengapa kamu tidak membunuhnya? Saya berbelas kasih. Ye Chen juga mempelajari kata-kata Brother Naga itu. Tidak. Zhong Kui sepertinya telah menemukan sesuatu, dan menatap Brother Naga dengan dagu ke atas dan ke bawah. Tubuhnya adalah Lu Hou, dan jiwanya sepertinya bukan Lu Hou. Ye Chen berkata, ya yang berada pada Lu Hou itu jiwa naga kuno, aku mengeluarkan jiwa naga pada tubuhnya, dan kemudian menggunakan mantra padanya, dan kemudian, dia mengambil tubuh Lu Hou, dan kemudian, itu menjadi itu cukup bagus. Apakah ini baik-baik saja? Ekspresi semua orang menjadi aneh. Brother Naga berkata, saya penyayang, baik dan baik hati. Brother Naga tampak sungguh-sungguh, terlihat sangat lucu dan lucu. Ayo tendang dia. Melihat Brother Naga seperti ini, Ye Chen sangat kesal. Dapat diandalkan. Ketiganya mengangguk satu demi satu,
bergegas dengan lengan baju di tangan mereka, dan Sipa menendang Brother Naga. "Mengapa? Apa yang kalian lakukan?" Melihat mereka bertiga bergegas, Brother Naga tidak tenang, dan dia terus mundur, dan mundur, berbalik dan melarikan diri. "Kemana harus pergi?" Zhongli mengejar mereka. Aneh sekali. Melihat Zhongli mengejar mereka, Chu Lingyu menggaruk kepalanya. Aneh, tapi kekuatan Brother Naga ini tidak lemah. Ye Chen tersenyum. Brother Naga sebelumnya melawan dua tubuh klonku. Kekuatan tempur ini tidak jauh lebih buruk dariku. Yang terpenting, aku akan suka orang seperti itu. Kamu memiliki selera yang unik. Semua orang menatap Ye Chen dengan saksama. Beberapa orang berbicara, dan gadis kecil Xian dan Hua bergegas masuk, mata lebar dan merah, dengan air mata, dan salah satu dari mereka bergegas langsung ke pelukan Ye Chen, menangis seperti tetesan air mata. "Aku belum mati, kalian berdua tidak mati, ini adalah kebaikan Tuhan." Ye Chen tersenyum dan menyentuh kedua kepala kecil Hua dan Xian. "Ini memang kebaikan Tuhan." Di satu sisi, Liu Yi tersenyum, wajahnya penuh emosi, tetapi dia berbeda dari yang sebelumnya. Dia tidak melihatnya selama beberapa bulan, tetapi ada banyak perubahan, dan banyak janggut di mulutnya. Xian berkata, "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa selamat setelah mati di tangan Yin Ziping." Xian menggaruk kepalanya. "Aku hanya ingat seorang bibi yang sangat cantik muncul dalam kesadaranku, ketika aku bangun, aku berada di hutan persik. Bibi berkata bahwa aku adalah klan spiritual. Hanya saja tidak ada kebangkitan." Ye Chen berkata, "Lalu apakah dia mengatakan bagaimana kamu dilahirkan kembali?" Ye Chen menatap Xian dengan rasa ingin tahu. "Dia berkata bahwa aku memiliki sinar jiwa yang berkeliaran di antara langit dan bumi, aku mati, dan jiwa kembali, dan aku dibangkitkan." Xian berkata dengan polos, "Yah, bibi cantik itu berkata, aku dilahirkan kembali. Ini benar-benar aneh." Ye Chen dan Liu Yi menghela nafas. Gadis kecil ini adalah tubuh Yuanling. Tiba-tiba, suara kakek naga terdengar di benak Ye Chen. Tak perlu dikatakan bahwa garis keturunan itu melawan langit lagi. Ini tidak terlalu bertentangan dengan langit. Kakek naga mencubit janggut naga itu. "Tubuh yang dimiliki muridmu ini sejajar dengan tubuh roh mistik yang dimiliki Jining Suang. Aku dilarikan ke hutan di tepi sungai darah." Ketika keduanya berbicara, Hua itu juga berbicara menceritakan apa yang terjadi padanya setelah dikurung di sangkar besi dan dilemparkan oleh orang-orang Yin Ziping. Hua menggaruk kepalanya, dan berkata, "Aku tidak tahu di mana itu, ada kolam emas, hanya melompat, dan hanya itu." Kakek naga berkata, "Darah kera suci. Kolam itu harus diubah oleh darah esensi kera suci. Jika meleleh ke dalam tubuh si kecil ini, itu bisa dianggap sebagai transformasi nirvana. Itu sangat bagus." Ye Chen mendesis dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kera suci apa itu?" "Itu adalah spesies yang melawan langit. Secara alami agresif dan juga bisa disebut kera suci. Ras ini sangat langka dan langka. Karena itu, darah mereka sangat murni, meskipun jumlahnya kecil. Tapi itu semua ledakan. Oh, di akhir zaman kuno, ada kera prajurit suci yang hebat, dan seorang kaisar kuasi sempurna dari suku kuno bukan lawannya." Mendengarkan kakek naga, dunia ini benar-benar luar biasa. Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Tuhan benar-benar adil. Itu telah memberikan hak istimewa pada Hua dan Xian yang telah tersakiti. Saudaraku Ye, apakah kamu tahu siapa yang menyelamatkan aku dan Nanggong Yue sebelumnya?"
Liu Yi berkata dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Beri kamu tebakan, kamu tidak akan pernah bisa menebaknya. Mendengar ini, alis Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat. Pada saat ini, bahkan Hua dan Xian memandang Nangong Yue dan Liu Yi yang misterius. Kalau begitu aku harus menebak yang menyelamatkan kalian sebelumnya. Ye Chen tersenyum dan tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Setelah 3 atau 5 detik, dia menatap Liu Yi dan Nangong Yue. Apa keluarga Sangguan? Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Keluarga Situ? Tidak. Keluarga Xiong? Tidak. Apakah kakek Zuge? Ye Chen dengan ragu-ragu menatap Liu Yi dan Nangong Yue. Sekarang, aku akan memberimu beberapa petunjuk. Nangong Yue membisikkan senyuman, wanita yang berhubungan denganmu itu cantik dan sangat kuat. Ini berhubungan denganku. Ye Chen mulai menyentuh dagunya lagi. Wanita, sangat cantik dan sangat kuat. Apakah Biou? Orang pertama yang muncul dari benak Ye Chen dengan cepat ditolak olehnya. Dia seharusnya berada di utara pada waktu itu, dan waktunya tidak tepat. Apakah Sangguan Yue? Ye Chen muncul kembali di benaknya, tetapi dia dengan cepat menolaknya. Dia sangat cantik, tapi dia tidak memiliki kekuatan. Saudaraku Ye, apakah sulit menebaknya? Melihat Ye Chen begitu, Liu Yi tidak bisa menahan senyum. Agak sulit ditebak. Tunggu. Ye Chen mengatakan setengahnya, seolah dia memikirkan sesuatu, menatap Liu Yi dan Nangong Yue dengan ragu-ragu, apa Jining Suang yang menyelamatkan kalian berdua? Baik Liu Yi maupun Nangong Yue tidak berkata, tetapi mengangguk sambil tersenyum. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Jika Liu Yi mengangguk dan mengakui, dia tidak akan pernah percaya bahwa orang yang menyelamatkan mereka ternyata adalah Jining Suang. Awalnya kami tidak tahu. Nangong Yue membisikkan senyuman, kami pikir dia laki-laki. Yah, pada pandangan pertama, Jining Suang terlihat seperti laki-laki, tetapi kemudian dia menggunakan metode rahasia tubuh klon. Karena yang kau tahu 2 orang di dunia ini yang bisa menggunakan jurus rahasia tubuh klon hanya Ye Chen dan Jining Suang. Kami kemudian menyadari bahwa itu Jining Suang yang berpakaian seperti seorang pria. Ini kejutan. Liu Yi tersenyum pada Ye Chen. Kecelakaan? Itu bukan kecelakaan biasa. Ye Chen mendesis dengan mulut penuh. Sepertinya aku harus mengevaluasi kembali dia. Terakhir kali aku melihatnya, aku hampir membunuhnya dengan tanganku, hanya panik, dia pergi. Apakah kamu bertemu Jining Suang? Liu Yi dan Nangong Yue memandang Ye Chen. Ye Chen berkata, pernahkah kalian mendengar tentang gua terlarang itu? Qin Yu yang menggemparkan mengalahkan Jining Suang dan Hu Zun secara bersamaan. Ye Chen menyeringai, Jining Suang dan Huo Zun melakukan perkelahian besar. Tapi itu di Chu Utara, dan aku melihat Jining Xiaong di cabang ke-7 Sekte Heng Yue kemarin. Aku mengerti pikiran saudara Ye. Liu Yi menarik napas dalam-dalam. Cepat atau lambat, kita akan bertarung dengan Sekte Zheng Yang. Dengan posisi yang berbeda, kita ditakdirkan untuk bertemu di medan perang dengan Jining Suang. Nangong Yue bertanya, lalu jika kamu bertemu Jining Suang di medan perang, akankah membunuhnya? Nangong Yue menatap Ye Chen. Ya, Ye Chen bahkan tidak ingin berbicara langsung. Liu Yi dan Nangong Yue menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Kepala